Halo, selamat siang mama semua. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Jumpa lagi nih dengan saya, Dr. Doni, spesialis obstetri dan ginekologi. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang menarik loh, yaitu tentang gimana sih caranya agar kita mengetahui kondisi janin di dalam kandungan kita itu sehat apa tidak. Apa aja sih tanda-tandanya? Nah, mulai disiapin tuh catatan kecilnya karena saya akan memberikan poin-poin penting dalam sesi ini. Nah, tidak lupa nanti di akhir acara akan ada hadiah loh. Hadiahnya apa? Yo, tungguin aja ya sampai sesi ini berakhir. Nah, tentunya sudah menjadi harapan bagi kedua orang tua untuk mendapatkan janin dalam keadaan sehat, dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna di dalam kandungan. Namun, seperti kita ketahui, masih banyak mama dan papa yang kurang informasi mengenai tanda janin yang sehat maupun tanda yang tidak sehat. Nah, sehingga masih banyak mama yang panik dan akhirnya telat melakukan konsultasi padahal kehamilannya mengalami suatu masalah. Nah, kita mulai ya. Sebenarnya tanda-tanda janin yang sehat dalam kandungan itu seperti apa? Nah, untuk mengetahui janin itu sehat atau tidak dalam kandungan, ada dua cara, kita bagi dua ya. Yang pertama itu tanda yang tidak pasti, yang kedua tanda yang pasti. Tanda yang tidak pasti ini kelebihannya bisa dilakukan oleh mama di rumah dengan sendirinya. Dan sedangkan kalau tanda yang pasti janin yang sehat memang mengharuskan mama kontrol ke dokter kandungannya untuk dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, tanda yang tidak pasti ini apa? Yang pertama, biasanya kalau untuk mengetahui janin yang sehat itu terjadi penambahan berat badan dari berat badan mama semua, ya. Nah, berat badan ini biasanya pada trimester 1 itu bisa tidak didapatkan penambahan berat badan sampai maksimal 2 kg. Jadi nggak usah khawatir bagi mama semua yang trimester 1 atau usia kehamilannya kurang dari 12 minggu itu tidak didapatkan penambahan berat badan, itu tidak apa-apa. Namun nantinya pada trimester 2 dan 3 itu setiap minggunya diharapkan terjadinya kenaikan berat badan minimal setengah kilo per minggu. Penambahan berat badan ini juga tidak saklek. Semua ditentukan dengan indeks massa tubuh mama semua sebelum hamil. Jadi kalau beratnya normal weight atau beratnya indeks massa tubuhnya itu normal, penambahan berat badan itu setengah kilo per minggunya. Dan akan lebih berkurang kalau ternyata berat badan mama sebelum hamil tuh obes atau berlebih. Dan tentunya akan lebih bertambah jikalau berat badan mama sebelum hamil itu underweight atau kurang beratnya. Nah, kemudian dari penambahan berat badan ini kita juga bisa tahu secara kasar kalau berat badan mama naik berarti janin di dalam kandungannya juga beratnya akan naik. Itu secara kasar ya. Kemudian yang kedua, tanda apa lagi sih yang tidak pasti? Tanda lagi yang tidak pasti itu adalah pembesaran perut mama sekalian atau peninggian dari rahim. Nah, biasanya tuh ada patokan kasarnya. Kalau usia kehamilan 12 minggu itu biasanya tinggi rahim itu sekitar 1-2 jari di atas tulang kandung kemih atau namanya tulang simfisis. Sedangkan pada usia kehamilan 16 minggu itu tingginya tuh sekitar setengah antara tulang simfisis dengan pusat. Ketika memasuki 5 bulan atau 20 minggu, tinggi rahim itu akan sekitar 3 jari di bawah pusat. Dan ketika 24 minggu itu akan sepusat. Lalu naik lagi pada usia kehamilan 28 minggu itu akan 3 jari di atas pusat. Kemudian pada usia kehamilan 32 minggu itu akan berada pada posisi setengah pusat dengan tulang di daerah ulu hati atau dinamakan dengan prosesus sifoideus. Pada usia kehamilan 30 minggu akan semakin meninggi lagi tuh, yaitu menjadi 3 jari di bawah tulang prosesus sifoideus. Nah, karena setelah pada saat cukup bulan bayi itu mulai masuk bagian terbawahnya ke dalam panggul, biasanya mulai turun tuh dari tinggi rahimnya, yaitu kembali menjadi setengah antara pusat dengan prosesus sifoideus. Itu hitungan secara kasar. Nah, namun sebelum itu memang perlu diperhatikan dulu atau mama perlu kontrol dulu ke dokter kandungan untuk memastikan apakah hamilnya itu tunggal atau kembar. Ya, jadi seringkali mama membandingkan, kok saya perutnya besarnya lebih kecil ketimbang ibu yang lain. Jangan-jangan ibu yang lain kembar. Atau kadang-kadang kok bayi saya kayak lebih besar, jangan-jangan ibu yang lain mengalami pertumbuhan janin terhambat atau pada mama juga mengalami bayinya lebih besar daripada umurnya, yaitu menderita pada kasus diabetes mellitus gestasional. Jadi inilah yang saya bilang dari awal bahwa ini adalah untuk mengukur janin sehat secara tidak pasti. Jadi tetap dipastikan dengan kontrol ke dokter. Tanda tidak pasti lainnya apalagi yang ketiga. Yang ketiga adalah kita harus memastikan gerakan janin. Nah, gerakan janin ini memang secara kasar kita bisa pantau itu beberapa cara.
Ada beberapa cara dan beberapa dokter juga beda-beda. Ada yang bilang dalam 12 jam minimal 10 kali gerakan, ada yang bilang dalam 2 jam minimal 10 kali gerakan. Yang penting adalah terserah mama menentukan yang mana, tapi secara konstan dilakukan setiap hari. Biasanya penentukan gerakan janin itu dilakukan pada usia kehamilan 28 minggu ke atas, dengan pada posisi yang misalnya posisinya duduk santai, kemudian tangannya memegang perut. Atau posisi lainnya adalah dengan tidur menyamping ke arah kiri dengan dengan tangan berada pada puncak perutnya untuk meraba gerakan janinnya. Ya. Nah, jadi yang dilakukan adalah jikalau mama memilih dalam 2 jam itu 10 kali gerakan, dihitung tuh gerakan apa aja yang terjadi dalam 2 jam itu. Jikalau sebelum 2 jam sudah tercapai 10 kali gerakan, boleh ditulis tuh mulainya diukur jam berapa, akhirnya jam berapa. Ya, kalau menganut pada 12 jam minimal 10 kali gerakan gampang. Jadi misalnya mama mengukur dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, dihitung tuh ada 10 kali gerakan nggak? Nah, yang dilihat adalah dari hari ke harinya. Jikalau misalnya ternyata dalam 2 jam kurang dari 10 kali gerakan, jangan khawatir dulu. Coba ditunggu dulu beberapa jam, kemudian diulangi lagi mengukur selama 2 jam. Ada nggak tercapai 10 kali gerakan? Kemudian diukur juga pas beda hari. Dalam hari besoknya juga segitu nggak? Kalau memang biasanya selalu terdapat 10 kali gerakan dalam 2 jam, dan pada keesokan harinya ternyata gerakannya berkurang, mama boleh khawatir tuh. Tapi sebelum itu coba dilihat-lihat dulu, apakah mama belum makan, atau misalnya kurang tidur, atau misalnya ada penyakit penyerta lainnya. Kalau memang sangat khawatir, bisa langsung konsultasi ke dokter kandungan di rumah sakit. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah tanda-tanda tidak pasti yang bisa mama lakukan di rumah. Nah, untuk memastikannya memang diharuskan melalui pemeriksaan antenatal care atau asuhan antenatal. Dalam pemeriksaan antenatal care atau asuhan antenatal, nanti mama bisa bertemu dengan dokter kandungannya. Dokter kandungannya akan melakukan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik secara langsung, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan USG. Dalam pemeriksaan USG itu biasanya seringkali mama semua tuh menanyakan jenis kelaminnya apa sih dok? Sebenarnya itu tidak begitu penting. Yang paling penting adalah parameter-parameter dari pemeriksaan USG itu sendiri. Yaitu yang pertama, pada trimester 1 yang perlu diketahui adalah adanya kantong kehamilan atau tidak di dalam rahim. Karena bisa saja kantong kehamilan itu adanya di luar rahim. Nah, itu yang dinamakan dengan kehamilan ektopik. Kemudian yang kedua, di dalam kantong kehamilan adakah gambaran janin disertai detak jantungnya? Itu yang paling penting. Nah, kemudian yang pada usia kehamilan 11 minggu sampai 13 minggu bisa dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi untuk menilai apakah terjadi kecurigaan ke arah sindrom Down atau tidak, dengan mengukur tebal lipat pada bagian leher bayinya yang dinamakan dengan nuchal translucency. Nah, lalu pada USG trimester 2 dan 3 apa yang perlu dinilai? Yang pertama adalah biometri janinnya. Nah, biometri janinnya ini, jadi alat USG itu akan mengukur bagian-bagian dari janinnya, kemudian dengan rumus komputer akan diubah menjadi usia kehamilan. Itulah pentingnya pada saat trimester 1 itu ditentukan usia kehamilannya berapa dan tidak berubah-ubah. Kenapa? Kalau taksiran persalinan itu sudah ditetapkan tanggal berapa, angka persalinan taksiran persalinan itu akan terus dipegang sampai akhirnya lahiran. Karena pada kasus misalkan terjadi pertumbuhan janin terhambat, nanti akan didapatkan tuh biometri janin bayi ibu itu akan kurang ketimbang umurnya. Sedangkan kebalikannya pada kasus yang misalnya mama suka minum es dengan sirup, atau pada kasus dengan diabetes mellitus gestasional, itu seringkali didapatkan ukuran bayi yang lebih besar daripada umurnya. Jadi penting sekali taksiran persalinan itu tidak berubah untuk menentukan apakah pengukuran biometri atau ukuran janin saat ini sesuai dengan umur atau tidak. Kemudian selain biometri yang perlu dilihat adalah jumlah air ketuban. Pengukuran jumlah air ketuban tidak hanya dikatakan cukup atau kurang, tapi lebih pada kuantitas atau jumlahnya berapa. Ya, biasanya dilakukan dengan pengukuran single pocket atau 4 kuadran. Kemudian yang ketiga adalah perlu diperhatikan juga morfologi atau gambaran karakteristik dari ari-ari atau plasenta. Dan kemudian plasenta atau ari-ari ini nempelnya di mana? Menghalangi jalan lahir atau tidak.
Nah, itu penting untuk diketahui. Nah, lalu yang keempat adalah, yang tidak lupa adalah dokternya juga harus bisa menjawab apakah ada tanda-tanda kelainan kongenital atau kelainan pada bentuk tubuh wanitanya, bentuk tubuh bayi yang ibu kandung, ya. Jadi itu harus diketahui apakah ada bibir sumbing, atau adakah kelainan pada jantung, ataukah ada kelainan pada gambaran tulang belakangnya. Nah, semua itu harus dilihat secara seksama. Jadi tidak serta-merta begitu di USG hanya untuk mengutamakan jenis kelaminnya apa. Jenis kelamin sih akan sudah ditentukan dari sananya. Cuman yang lebih penting apakah janin yang ibu kandung itu sehat apa tidak. Nah, selanjutnya juga yang sering dilakukan oleh dokter kandungan adalah mengukur arus darah, yaitu yang dinamakan dengan Doppler. Dengan mengukur arus darah itu kita... Nah, pada bayi yang mengalami pertumbuhan janin terhambat, biasanya aliran darah dari ibu ke janin itu tidak berlangsung dengan baik. Jadi seringkali ibu akan bilang, saya udah makan kok, tapi kok bayi saya kecil. Kesalahannya bukan karena ibu kurang asupan makan, tapi karena memang dari ibu ke bayinya alirannya tidak lancar. Nah, kemudian yang satu lagi, selain menggunakan alat USG, kita juga bisa mengetahui tanda-tanda janin sehat atau tidak itu dengan pemeriksaan kardiotokografi atau CTG. Dengan CTG nanti ada dua parameter yang dinilai, yaitu yang pertama adalah detak jantung janin, bukan hanya untuk mengetahui berapa frekuensi dasarnya, tapi untuk mengetahui apakah irama jantungnya itu teratur apa tidak. Kemudian juga bisa mengetahui apakah ketika janin itu beraktivitas detak jantungnya naik apa tidak, ataukah ada terjadi penurunan detak jantung yang secara mendadak akibat stresor yang datangnya dari luar. Selain itu, parameter yang bisa dilihat lainnya adalah dengan menggunakan alat CTG adalah ada tidaknya kontraksi dalam rahim. Jadi dengan pemeriksaan CTG kita bisa tahu nih apakah ada kontraksi di saat belum cukup bulan atau tidak. Apabila ternyata ibu masih bingung mules yang dialami sekarang ini karena mules palsu atau mules asli yang datangnya kecepatan, atau ternyata mules dari saluran cerna karena ingin pup. Ya. Nah, tanda-tanda tadi semua itu bisa menentukan secara pasti janin itu sehat atau tidak di dalam kandungan. Itulah pentingnya kita melakukan antenatal care. Lalu sering sekali ibu bertanya, gimana nih dok kalau misalnya tanda-tandanya janin itu tidak sehat di dalam kandungan? Ya, kita bisa lihat tadi, kalau dari tanda-tanda tidak pastinya, yang pertama, tinggi perut ibunya tidak sesuai umurnya. Itu udah ada jadi salah satu tanda, wah jangan-jangan janin saya tidak sesuai umurnya atau tidak berkembang nih. Kemudian yang kedua apa? Berat badan ibu tidak naik-naik. Ya, itu juga karena kita ketahui bagian janin itu kan ada janinnya sendiri, ada air ketuban, dan juga ada ari-ari. Itu tentunya juga akan menambah berat badan ibu juga. Jadi kalau berat badan ibu nggak naik-naik, itu juga perlu diwaspadai meskipun tidak pasti. Kemudian mengenai pergerakan, biasanya janin yang mengalami masalah, dia akan mengurangi, misalnya pada janin yang mengalami kekurangan asupan oksigen, dia akan mengurangi gerakannya. Tujuannya apa? Agar oksigen itu dipakai untuk hal-hal yang penting saja, sehingga gerakannya akan mulai berkurang. Nah, jadi itu bisa menjadi pertimbangan kasar apabila janinnya berkurang, itu mungkin ada sesuatu pada janin kita. Namun perlu lagi dipastikan dengan pemeriksaan USG dan juga pemeriksaan CTG. Lantas pertanyaan selanjutnya mungkin dari ibu juga sering menanyakan, gimana nih dok kalau ada lilitan tali pusat, apakah janin saya jadi tidak sehat? Sebenarnya lilitan tali pusat itu sebenarnya kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau ada lilitan tali pusat. Itu sudah memang terjadi biasanya pada kasus pada hamil kembar, pada kehamilan dengan jumlah air ketuban yang banyak, atau dengan janin yang gerakannya berlebih. Itu bisa mengakibatkan lilitan tali pusat. Tapi begitu terjadi lilitan tali pusat baik 1 kali atau 2 kali, itu kita biasanya selama belum terjadi mules, itu tidak menimbulkan efek apa-apa terhadap janin itu sendiri. Nah, itu sedikit poin-poin yang saya dapat berikan mengenai cara mendeteksi janin itu sehat apa tidak. Nah, sepertinya sekarang saya lihat sudah mulai banyak nih pertanyaan yang masuk ke kita ya. Kita mulai ya dengan pertanyaan sesi Q&A yang pertama. Bentar ya. Ya, pertanyaan dari @Rizka di YYY. Nah, dok,
Kalau janin lebih aktif bergerak di malam hari, itu tanda sehat bukan? Nah, sebenarnya bagus sekali nih pertanyaannya. Janin itu ada jam tidur bangunnya juga, ya. Jadi nggak selalu dia aktif bergerak. Mungkin saja pada kasus ibu ini janinnya memang lebih aktif bergerak pada malam hari. Biasanya janin lebih aktif bergerak bisa karena saat ibu kadar gula di dalam darahnya itu rendah, itu pada sekitar jam 9 malam sampai jam 1 pagi. Nah, itu biasanya janin tuh akan berespon tuh kalau misalnya, aduh aku agak lapar nih mah, sehingga dia bergerak lebih aktif. Tapi lagi-lagi yang terpenting adalah dalam melihat gerakan janin itu diukurnya per periode. Entah ibu ingin mengambilnya dalam 2 jam minimal 10 kali gerakan, atau menurut Pearson yaitu dalam 12 jam minimal 10 kali gerakan, ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari @petriana_. Dok, apakah normal perut kencang bisa sampai lebih dari 6 jam pada usia kehamilan 29 minggu? Nah, kalau perut kencang lebih dari 6 jam sepertinya tidak normal. Karena biasanya mungkin didapatkan yang kita kenal dengan istilah kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Kontraksi palsu atau Braxton Hicks itu adalah terjadi secara random, tapi tidak lama selama 6 jam. Nah, kalau kita mengalami kontraksi pada usia kehamilan belum cukup bulan, sebaiknya kita harus waspada. Kenapa? Karena kalau kontraksi ini terjadi secara terus-menerus, yang terjadi adalah janin nanti bisa mendorong layar rahim dan bisa terjadi pembukaan sebelum waktunya. Nah, itu bisa nanti menyebabkan peningkatan resiko terjadinya kehamilan prematur. Biasanya apa aja sih kontraksi yang bisa terjadi sebelum waktunya? Pertama, faktor resikonya misalnya janinnya stres. Misalnya pada kasus pertumbuhan janin terhambat, itu janinnya di dalam tubuh ibunya udah nggak nyaman di dalam, sehingga dia minta keluar, sehingga akhirnya merangsang kepada rahim ibu untuk berkontraksi untuk mengeluarkan janinnya. Kemudian sering sekali terjadi kontraksi sebelum waktunya, yaitu pada adanya infeksi. Infeksi dari mana? Infeksi dari seluruh tubuh ibu. Misalnya gigi berlubang, kemudian ada batuk pilek, kemudian juga ada keputihan, atau misalnya ada infeksi saluran pipis. Nah, jadi kalau ada kontraksi apalagi sampai lebih dari 6 jam, sebaiknya ibu segera berkonsultasi dengan dokter kandungannya. Pertama untuk dipastikan dulu dengan pemeriksaan USG, kemudian dikonfirmasi apakah benar kencang-kencang atau kontraksi itu benar-benar berupa kontraksi atau tidak. Karena dalam CTG kadang-kadang bisa terlihat tuh, ternyata tidak terdapat kontraksi dari data objektif CTG itu, tapi hanya perasaan ibu berupa kencang aja. Nah, kencang itu juga bukan berarti hanya terlalu kontraksi, tapi bisa juga karena ibu makannya berlebih atau terlalu banyak dalam sewaktu-waktu. Jadi pentingnya makan sedikit tapi sering, tapi bukan banyak pada suatu waktu, ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mama @alai_anul_hayati. Apa benar ya dok, jika punya penyakit diabetes bayinya besar? Ya, benar. Jadi pada pasien dengan diabetes, baik diabetes tipe 2 atau diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional adalah diabetes yang didapatkan oleh mama semua hanya pada saat ketika hamil. Jadi pas nggak hamil dia udah nggak jadi diabetes lagi. Nah, pada kondisi-kondisi DM tipe 2 atau diabetes mellitus gestasional, di dalam darah mamanya itu kadar gulanya tinggi sekali, sehingga bayi itu akan mendapatkan aliran atau sirkulasi darah dari mama dengan kadar gula yang tinggi juga. Itulah yang menyebabkan janin dalam tubuh mama akan menjadi besar. Nah, tadi kan saya sudah sempat singgung tuh, bahwa taksiran persalinan yang paling bagus itu ditentukan pada usia kehamilan trimester 1, yaitu usia kehamilan di bawah 14 minggu. Nah, begitu sudah ditetapkan taksiran persalinannya berdasarkan USG trimester 1, nah itu akan dipakai terus sampai lahiran. Ini untuk menjadi pedoman apakah janin ibu itu pada usia kehamilan tertentu itu lebih besar daripada umurnya atau lebih kecil daripada umurnya. Jadi penting sekali mama sekalian kalau sudah mengetahui hamil, itu kontrol ke dokter biar bisa ditentukan taksiran persalinannya berdasarkan USG trimester 1, ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari @ocha.kitaro.
Dok, gimana cara mengenali tanda-tanda janin sedang stres di dalam kandungan? Nah, untuk mengenali tanda-tanda janin yang sedang stres dalam kandungan, memang kalau stres dalam dunia medis memang harus memerlukan pemeriksaan yang lebih pasti, yaitu dengan pemeriksaan USG dan CTG. Dalam pemeriksaan USG, janin yang stres itu akan tampak dalam pertama, ukuran tubuh janinnya. Ukuran tubuh janinnya akan lebih kurang daripada ukuran normalnya atau dalam kondisi pertumbuhan janin terhambat. Kemudian yang kedua akan dilihat dalam aliran darahnya atau pengukuran Doppler pada waktu pemeriksaan USG. Nanti akan ada tampak tanda-tanda resistensi pada aliran darah janinnya. Kemudian juga bisa dipastikan dengan pemeriksaan kardiotokografi atau CTG. Nanti akan tampak itu janin itu stres atau tidak. Nah, stres yang saya maksud barusan itu benar-benar stres dalam bahasa Inggris, artinya tekanan atau ancaman terhadap janin, atau istilahnya gawat janin. Bukan stres seperti pada orang dewasa ya. Jadi stres kayak banyak pikiran atau misalnya stres habis ditolak pacar, bukan seperti itu. Tapi ini adalah stres dalam arti harafiah, yaitu ancaman atau tekanan dari dunia luar terhadap janinnya. Nah, itu harus dipastikan dengan pemeriksaan langsung, yaitu pemeriksaan USG dan juga pemeriksaan CTG. Nah, selanjutnya dari @nadrah. Apakah janin aman ketika ibu terpapar virus COVID? Nah, jadi sebenarnya saat ini itulah belum ada penelitian yang pasti apakah janin itu menularkan dari ibu ke janin. Penelitian yang sekarang masih belum terbukti adanya transmisi vertikal. Vertikal gimana? Dari ibu ke janin dalam ketika bayi itu masih dikandung. Jadi masih aman tuh, tertutupi. Jadi tidak bayi yang lahir dari ibu yang menderita COVID belum tentu langsung juga menderita COVID. Ya, itulah hebatnya. Jadi kuasa Tuhan di mana ibu-ibu yang menderita COVID belum tentu janin yang di dalam kandungannya itu juga menderita COVID, karena tidak ada transmisi vertikal dari ibu ke janin. Sampai saat ini sih penelitiannya seperti itu ya. Nah, tapi mungkin saja dalam beberapa tahun ke depan penelitiannya berbeda lagi, sehingga apa yang dikatakan juga akan berbeda. Nah, selanjutnya pertanyaan dari @Dimitri_Marseille_Ani. Dok, usia kehamilan 7 bulan, sering keputihan banyak, itu bahaya buat janin atau tidak? Nah, perlu dipastikan dulu apakah keputihan yang ibu alami ini adalah keputihan yang dalam batas wajar atau tidak. Keputihan yang tidak wajar adalah keputihan yang jumlahnya banyak, kemudian konsistensinya berubah, yaitu mulai berubah menjadi dari encer, bening yang encer, kemudian menjadi kental, bahkan berkumpal seperti kepala susu. Dan kemudian bisa juga berubah warna, dari warnanya bening, putih, menjadi putih kekuningan, menjadi kehijauan. Terus kemudian menimbulkan bau, baik berupa bau amis maupun bau seperti bau busuk, ya. Kemudian juga bisa terdapat buih di dalam keputihan ibu itu sendiri, ya. Nah, kalau keputihan yang sudah seperti itu bisa membahayakan janinnya. Lewat apa? Yaitu bisa menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini atau kontraksi pada rahim ibu sebelum waktunya. Nah, kalau pada usia kehamilan 7 bulan dan terus terjadi kontraksi, yang terjadi adalah lama-lama bayinya lahir dan terjadi kelahiran yang prematur. Nah, jadi saran saya, jikalau ibu mengalami keputihan dengan karakteristik seperti itu, segeralah berkonsultasi ke dokter. Nanti dokternya akan memeriksa secara langsung, dan bila didapatkan tanda-tanda keputihan yang tidak wajar atau patologis, nanti akan dilakukan pemberian obat ya untuk ibu, sehingga untuk mengurangi resiko terjadinya ketuban pecah dini atau kontraksi rahim sebelum waktunya, ya. Selanjutnya pertanyaan dari @Rara Cahya Andini. Penting banget nggak dok nentuin janin sehat dalam kandungan sampai harus ke dokter feto maternal? Biasanya dokter obgyn itu kalau melihat janinnya sehat itu tidak selalu merujuk ke dokter feto maternal. Rujukan ke dokter feto maternal itu jikalau dokter kandungannya itu melihat ada sesuatu atau melihat dari faktor resiko sebelum hamilnya ada sesuatu yang bisa membahayakan nantinya kalau ketika ibu menjalani kehamilan.
Nah, dalam pemeriksaan dokter feto maternal akan dilakukan pemeriksaan fetal scan untuk menilai kelainan-kelainan kongenital pada janinnya, kemudian menilai USG seperti yang tadi saya jelaskan. Dan jikalau nanti dari pemeriksaan USG, pemeriksaan lab dapatkan kelainan, biasanya dokter feto maternal akan memberikan saran-saran pemberian obat atau terapi atau modifikasi gaya hidup yang nantinya apabila sudah terkontrol, apabila tidak ternyata dari pemeriksaannya tidak ditemukan ada kelainan, akan dikembalikan kepada dokter obgyn ibu semula. Ya, jadi biasanya secara kasar dokter feto maternal tuh lebih menangani kasus-kasus kehamilan dengan faktor predisposisi atau dengan faktor penyulit, misalnya kehamilan dengan tekanan darah tinggi pada ibunya yang tidak terkontrol, atau misalnya kehamilan dengan janin yang pertumbuhan janinnya terhambat, atau kehamilan dengan kelainan-kelainan sistemik lainnya, misalnya dengan autoimun, atau misalnya kehamilan dengan kelainan kelenjar tiroid dan berbagai macam. Ya, biasanya seperti itu akan dirujuk ke dokter feto maternal ya. Selanjutnya pertanyaan dari @Citra Madani ya. Kalau perut kram itu tandanya janin kenapa, Dok? Nah, sebenarnya bisa berhubungan atau tidak. Kadang-kadang janinnya bagus-bagus saja tapi perut ibu kram ya. Nah, itu biasanya pada kasus misalnya ibu aktivitas terlalu berlebih, atau misalnya terlalu berhubungan seksual yang terlalu heboh, misalnya itu juga bisa menimbulkan kram. Tapi janinnya baik-baik aja. Tapi kadang-kadang juga bisa berhubungan. Jadi kalau misalnya janinnya ada sesuatu, misalnya stres atau apa, dia akan mengirimkan sinyal ke dalam tubuh ibu sehingga mengakibatkan rahim ibu berkontraksi atau kram. Jadi kram pada rahim ibu bisa berhubungan dengan janinnya, bisa juga tidak berhubungan sama sekali. Untuk memastikannya gimana? Perlu kontrol ke dokter kandungannya untuk memastikan apakah kram itu akibat janinnya yang terjadi sesuatu atau tidak ya. Selanjutnya pertanyaan dari @sintaokta08. Dok, aku worry banget nih, hamil 4 minggu tapi perutku tidak membesar. Apakah wajar, Dok? Nah, kalau memang ibu khawatir, salah satu caranya adalah langsung aja dipastikan apakah benar janin dalam kandungan ibu berkembang apa tidak. Yaitu dengan apa? Dengan pemeriksaan USG. Nantinya dalam pemeriksaan USG itu akan dipastikan apakah usia kehamilannya sesuai dengan biometri janinnya apa tidak. Ya, kalau sudah dipastikan ternyata usia dari ukuran bayinya dengan waktu dari taksiran persalinan sesuai 4 bulan, ibu nggak usah khawatir ya. Jangan dengerin nih kok ibu yang lain lebih besar, atau kadang-kadang suka ada yang ngomong nih, kata-kata tetangga, bisik-bisik tetangga tuh suka ngomong, kok perutnya kecil sih, kok kayak nggak kelihatan hamil. Mungkin saja perut yang kecil itu karena memang ibu perut atau kulit perutnya tuh tebal, atau ibu posturnya besar, atau ibu tinggi gitu. Begitu pula sebaliknya, kok bayi kamu perutnya kok kamu perutnya besar sekali, jangan-jangan kembar ya. Bisa aja terjadi pada kondisi yang misalnya postur tubuhnya kecil atau ibunya kurus sehingga kelihatan banget perutnya besar ya. Jadi langsung aja dipastikan jikalau ibu worry ya, yaitu dengan pemeriksaan USG ke dokter kandungannya. Selanjutnya @Putri Yuri. Kehamilan pertama saya stillbirth. Apakah berpengaruh pada kehamilan kedua? Berapa lama jarak aman untuk hamil lagi? Dan gimana caranya agar janin bertumbuh sehat? Nah, jikalau kehamilan yang pertama stillbirth, apakah berpengaruh ke kehamilan kedua? Sebenarnya perlu diketahui dulu penyebab stillbirth dari kehamilan pertamanya apa. Nah, itu bisa berpengaruh kehamilan pertama stillbirth dan kedua stillbirth jikalau memang ibu ada faktor predisposisi. Misalnya ibu ada kencing manis, misalnya baik kencing manis tipe 2, DM tipe 2, atau kencing manis yang hanya terjadi dalam kehamilan, atau DMG, diabetes mellitus gestasional, atau penyakit-penyakit sistemik lainnya yang menyebabkan ibu terjadi stillbirth. Atau stillbirth itu mungkin bagi ibu yang belum paham, yaitu bayinya begitu dalam mau proses persalinan dia meninggal sehingga lahirnya meninggal. Itu yang dinamakan dengan stillbirth. Nah, kalau terjadi faktor penyebab dari meninggalnya janin ketika mau persalinan itu karena faktor-faktor sistemik, ya tentunya selama faktor sistemik itu tidak dikendalikan sebelum hamil, bisa timbul juga pada kehamilan yang kedua. Tapi terkadang tidak ada faktor risiko apa aja, tidak terjadi faktor risiko apapun gitu. Jadi dokternya juga nggak tahu, udah dilakukan pemeriksaan tuh tidak didapatkan, atau mungkin ternyata
ada kelainan pada janinnya sendiri yang menyebabkan ketika dia lahir bayinya kemudian tidak bernapas atau meninggal. Nah, kalau pada kasus-kasus seperti itu sepertinya tidak berhubungan. Apakah nanti pastinya pada kehamilan yang kedua akan menjadi seperti itu lagi. Namun untuk mencegahnya diperlukan pemeriksaan atau antenatal care yang lebih teratur untuk mencegah agar tidak terjadi kondisi serupa seperti kehamilan yang kedua. Lantas butuh lama jarak berapa sih untuk hamil lagi? Itu semua tergantung dari persalinan pada bayi sebelum ibu. Yang stillbirth itu dilahirkan secara sesar atau secara normal, ya. Kalau memang secara sesar mungkin akan tunggu waktu sekitar 3-6 bulan dan ibu bisa punya anak lagi. Namun jikalau secara normal mungkin bisa lebih cepat, asalkan diketahui dulu, diinvestigasi dulu penyebab stillbirth pada kehamilan pertama tuh apa. Dan kalau memang sudah ketemu, dikendalikan dulu. Lebih baik mengendalikan faktor predisposisi itu sebelum hamil. Jadi kontrol kedokteran kandungan tuh tidak hanya saat hamil, tapi sebelum hamil, dalam proses persiapan hamil. Karena di situ kita akan mengetahui faktor-faktor risiko apa saja yang bisa nantinya kalau ditemukan bisa mempengaruhi kondisi kehamilan ibu atau bisa menjadi faktor penyulit bagi kehamilan ibu. Jadi dilihat itu dulu ya. Kalau memang tidak ada, bisa punya anak lebih cepat setelah sesar itu sekitar 6 bulan. Kalau yang persalinan normal bisa lebih cepat. Nah, gimana sih caranya agar janin bisa bertumbuh? Yang penting sih ibu mematuhi do and don'ts-nya saja ya. Apa yang boleh dan tidak seperti yang disarankan oleh dokternya, dan kontrol teratur. Nah, ibu-ibu udah pada tahu belum kontrol yang teratur atau antenatal care selama era pandemi ini sedikit mengalami perubahan loh. Kalau dulunya kan pada usia kehamilan trimester 1 tuh setiap bulan, trimester 2 hingga 28 minggu tuh setiap bulan. Lalu di atas 28 minggu tuh per 2 minggu sekali. Lalu kemudian di atas usia kehamilan 36 minggu tuh seminggu sekali. Di era pandemi sekarang ada perubahan sedikit nih ya. Yaitu yang pertama, pada usia trimester 1 tuh hanya cukup 1 kali saja, yaitu pada usia kehamilan sekitar 11-13 minggu. Nanti ibu akan dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan USG dan anamnesa oleh dokternya untuk menentukan detak jantungnya ada apa tidak, taksiran persalinannya kapan, kemudian letak kehamilannya di mana, terus bayinya ada kelainan apa tidak. Kemudian pada trimester 2 itu bisa dilakukan hanya 1 kali aja kunjungan, yaitu pada usia kehamilan, yaitu 22-26 minggu antara usia itu, karena itu akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lagi, yaitu pemeriksaan lab darah dan juga pemeriksaan tes toleransi glukosa oral untuk mendeteksi apakah ada faktor risiko atau adakah kencing manis dalam kehamilan. Dan juga dilakukan pemeriksaan USG untuk menilai biometri janin, jumlah air ketuban, terus kemudian karakteristik dari ari-ari, letak dari ari-ari, kemudian adakah gangguan dalam arus darah, posisi janin itu juga ditentukan. Nah, di atas 28 minggu itu bisa dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada usia kehamilan 28 minggu, pada usia kehamilan 32 minggu, dan pada usia kehamilan 36 minggu. Semuanya sama seperti trimester 2, tapi yang penting adalah posisi janin. Nah, jika ibu merencanakan untuk persalinan normal, tentunya posisi janin ini penting toh, ya. Jadi karena harus dilihat di atas 32 minggu hampir 75% janin itu posisinya kepala. Nah, jadi posisi masih ada 25% yang posisinya tidak kepala pada bagian bawah. Jadi penting untuk diketahui posisi janinnya. Lantas gimana kalau udah di atas 36 minggu? Di atas 36 minggu itu kontrolnya tetap seminggu sekali sampai terjadinya kontraksi atau tanda-tanda infarktut, ya. Jadi kontrol seminggu sekali, ya. Nah, selanjutnya dari @Firda Kurniawati. Dok, kalau sperma keluar di dalam, terus ketika hamil, apakah berpengaruh ke kesehatan janin? Jadi, bagus banget nih pertanyaannya. Nah, berhubungan boleh saat sedang hamil, tidak dilarang. Namun, perlu dipastikan dulu oleh dokternya. Apa yang perlu dipastikan? Biasanya, yang tidak boleh berhubungan tuh apa? Yang pertama, ibu-ibu dengan kencing manis, diabetes mellitus gestasional. Kemudian ibu-ibu dengan tekanan darah tinggi. Ibu-ibu dengan kehamilan kembar. Ibu-ibu dengan riwayat keguguran sebelumnya, ibu-ibu dengan riwayat persalinan prematur pada kehamilan sebelumnya, atau ibu-ibu dengan ternyata dari pemeriksaan USG didapatkan letak ari-arinya menutupi jalan lahir atau dekat dengan jalan lahir. Pada kondisi-kondisi yang seperti itu tidak disarankan untuk berhubungan. Terlepas daripada itu, boleh berhubungan, ya.
mengenai boleh nggak suaminya ejakulasi di dalam atau di luar, tidak jadi masalah. Boleh dikeluarkan di luar atau di dalam, ya. Yang penting yang tidak boleh dilakukan adalah gerakan-gerakan berhubungan seks yang posisinya menindih atau menimpa perut ibunya. Jadi yang perlu dilakukan adalah gerakannya boleh missionary atau gerakan seperti sendok dengan garpu, ya, atau posisi woman on top, ya. Dan yang tidak boleh lagi dihindari adalah melakukan oral sex dari suami ke ibunya. Itu tidak boleh karena bisa meningkatkan angka kejadian terjadinya emboli udara. Itu yang tidak boleh dilakukan. Cukup jelas ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari @Ratna Dewo. Jika Bumil merasa kelelahan, apakah berefek ke adik bayinya? Apakah bisa mengurangi tendangan aktif? Biasanya kalau ibu hamil kelelahan akan timbul kontraksi tuh, ya. Dia akan timbul kontraksi, terus kemudian kalau kontraksinya berjalan terus, pasti ibu akan mengeluh nggak nyaman pada perutnya, bahkan bisa sampai timbul flek kalau kontraksinya berjalan secara teratur. Nah, apakah bisa berefek ke bayinya? Biasanya sih enggak, tapi terkadang kalau misalnya sangat lelah, terus ibunya stres, kadang-kadang bayinya itu bisa stres juga, ya. Jadi kadang-kadang bayinya bisa menjadi berontak atau malah gerakannya melambat. Tapi paling sering gerakan bayi melambat itu terjadi pada kondisi di mana janin itu kekurangan oksigen atau kekurangan pasokan makanan, ya. Jadi kalau ibu-ibu tuh nggak boleh sampai telat makan tuh, ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan Shiva Naila. Dok, kalau USG 4D itu buat nentuin janin sehat juga, kapan ya dok sebaiknya? Ya, jadi USG 4D itu sebenarnya kemampuan USG untuk merendering atau membuat gambaran janin itu menjadi gambaran seperti aslinya dan bisa bergerak, itu 4D. Namun sebenarnya baik USG 4D maupun 2D itu sama-sama juga bisa untuk melihat kelainan-kelainan pada janin dan juga sama-sama untuk bisa melihat janin itu sehat atau tidak. Jadi nggak harus 4D, disesuaikan aja kemampuannya. Kalau memang belum mampu 4D, USG 2D juga nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah kemampuan dokternya untuk melakukan USG itu sendiri. Ya, yang penting adalah man behind the gun. Jadi kalau dokternya ahli dengan menggunakan USG 2D, dia bisa melihat segalanya. Dan kebalikannya, kalau dokternya tidak ahli mau menggunakan alat secanggih apapun, ya nggak bisa menegakkan adanya kelainan pada janin itu sendiri. Jadi yang lebih penting adalah kemampuan dokternya. Jadi boleh mau USG 4D atau USG 2D. Keseringan kalau di Indonesia USG 4D itu untuk melihat foto bayinya lalu diposting tuh, jadi buat memamerkan ke ibu-ibu yang lain, weh gambarnya keren nih. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri pemeriksaan USG 4D itu jikalau dari pemeriksaan USG 2D ditemukan adanya kelainan baik pada wajah maupun anggota tubuh lain, kemudian dipastikan lagi dengan pemeriksaan USG 4D biar terlihat secara jelas. Sebenarnya itu fungsi utamanya, bukan hanya untuk posting di sosmed gitu ya. Kapan ya dok sebaiknya dilakukan? USG 4D itu sebaiknya dilakukan pada usia kehamilan 11-14 minggu untuk menilai kelainan awal. Kemudian yang selanjutnya lebih baik dilakukan ada pada usia kehamilan 22-24 minggu. Itu karena kita bisa melihat janinnya lebih jelas ya. Nah, namun kalau udah lewat gimana? Nggak apa-apa, boleh juga. Dokternya juga masih bisa melihat, tapi lebih optimal pada waktu-waktu tersebut. Nah, selanjutnya @mahis17. Saya hamil sudah menginjak 5 bulan loh dok. Selama kehamilan, sejak awal sampai sekarang masih senang makan makanan pedas. Jika tidak makan pedas, sehari saja itu merasa tidak enak. Apakah hal ini berbahaya? Sebenarnya tidak berbahaya secara langsung kalau memang ibu kuat. Tapi yang kita khawatirkan, kalau ibu mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, itu kadang bisa merangsang terjadinya mual. Ya, kalau mual jadi ibunya tidak ada asupan yang masuk. Kemudian yang kedua yang kita takutkan lagi adalah kalau terlalu pedas bisa mengakibatkan timbulnya diare. Ya, kalau sudah diare takutnya ibu menjadi dehidrasi dan bisa menimbulkan terjadinya kontraksi. Nah, kalau usia kehamilan ibu 5 bulan dan ibu diare, nantinya bisa meningkatkan angka kejadian terjadinya abortus atau persalinan prematur. Ya, kalau saya sarankan sih boleh makan pedas, tapi jangan terlalu sering bu, ya, karena takutnya nantinya bisa terjadi keluhan diare, ya.
Selanjutnya Yuri Caas. Minum dulu ya Bu Ibu. Dok, saya hamil 36 minggu. Nah, seminggu ini saya ngerasain di tulang vagina bagian sebelah kanan sakit di bawah jalan dan gerak. Itu bahaya atau normal? Tolong dijawab ya dok, karena agak takut. Baik nih Bu, saya jawab ya biar ibu nggak takut lagi ya. Jadi pada usia kehamilan 36 minggu itu postur tubuh ibu pasti akan berubah dari tulang belakang. Dan selain posturnya akan menjadi lebih condong ke depan atau lordosis, juga panggul ibu akan melakukan penyesuaian. Penyesuaian gimana? Normalnya panggul itu bentuknya stiff atau kaku ya. Namun pada wanita yang hamil karena faktor hormon, sendi-sendi yang menyatukan panggul ibu itu akan berubah, akan sedikit lebih loose, akan sedikit lebih bisa bergerak sedikit-sedikit. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan janin ibu untuk nantinya lahir lewat panggul ibu ya. Nah, kemudian faktor lainnya apa? Yaitu faktor lainnya adalah bagian terbawah janinnya itu sudah mulai memasuki panggul ibu. Tekanan janin terhadap panggul ibu, terhadap otot-otot dasar panggul ibu, itu seringkali menimbulkan perasaan tidak nyaman ya pada bagian panggul ibu ya. Jadi untuk memastikannya itu merupakan suatu hal yang normal, tapi untuk memastikannya memang nanti harus diperiksa langsung oleh dokter kandungannya untuk dinilai apakah itu adalah suatu hal yang normal atau tidak. Memang hal yang normal, yang nggak normal apalagi sih dok? Ada juga loh. Karena bayinya sangat besar dan panggul ibu sangat kecil misalnya, itu seringkali pada bagian tulang di depan panggul ibu itu mengalami peregangan yang sangat mendalam ya, peregangan sangat meregang atau yang dinamakan simbisiolisis. Itu juga bisa menimbulkan rasa nyeri. Nah, untuk memastikan itu memang harus dipastikan oleh dokter kandungannya. Tapi sebagian besar kondisi itu selalu dialami oleh ibu-ibu yang sudah hamil mendekati persalinan ya. Tapi untuk memastikan itu benar aman atau tidak memang harus diperiksa langsung oleh dokter kandungannya ya. Nah, selanjutnya Sandela Carrera. Dok, kenapa ibu hamil disarankan untuk tidur miring kiri? Apakah akan bermasalah pada janin apabila sering tidur miring kanan? Nah, biasanya ibu hamil yang disarankan untuk tidur miring kiri itu pada usia kehamilan di atas 28 minggu atau masuki trimester 3. Kenapa? Karena rahim yang semakin besar, terutama pada trimester 3, itu bisa menekan pembuluh darah besar yang ada letaknya di belakang rahim itu. Jadi kalau ibunya terlentang, kemudian rahimnya jatuh ke bawah, pembuluh darah besar yang mengalir dari bagian tubuh ibu bawah ke jantung itu terhambat. Kalau darah yang mengalir ke jantung terhambat juga aliran darah dari jantung ke janin ibu, sehingga bisa memengaruhi asupan sirkulasi baik oksigen maupun makanan ke janin ibu ya. Nah, makanya pada usia kehamilan di atas trimester 3 disarankan jangan terlalu sering posisinya terlentang. Lebih baik miring kiri atau miring kanan. Namun gimana dok? Saya agak kurang nyaman kalau miring kiri. Boleh agak terlentang, tapi boleh juga menggunakan bantal pada bagian pinggul bagian belakang biar agak sedikit miring. Atau menggunakan bantal yang bentuknya seperti huruf U atau pisang ya. Nah, itu tujuannya agar rahim itu tidak terlalu menekan kepada pembuluh darah yang berada di belakang rahim ibu. Lantas kalau trimester 2 atau 1 gimana? Bebas bu ya, asalkan tidak tengkurap ya. Nah, jadi boleh miring kiri, boleh telentang atau miring kanan, itu bebas. Tapi kalau pada trimester 3 ke atas memang lebih baik miring kiri ya, ketimbang posisi yang lain ya. Selanjutnya Wendy Amorla. Dok, aku mau tanya, kenapa ya pergerakan bayi kembarku dalam kandungan nggak seaktif bayi satunya lagi? Gimana tanda janin kembar yang sehat? Waduh, pinter nih pertanyaannya. Saya juga nggak bisa jawab. Kalau ada dua, gimana bisa tahu janin yang satu? Mungkin ibu yang lebih tahu ya, karena saya belum pernah ngalamin ya hamil kembar. Jadi bayi yang satu tidak seaktif yang lain. Nah, yang dokter yang bisa tahu dari mana? Yaitu dengan pemeriksaan USG. Pada bayi-bayi yang hamil kembar, terutama yang berasal dari satu telur,
Ya, kalau hamil kembar kan ada yang berasal dari 2 telur yang dibuahi oleh 2 sperma, ada yang berasal dari 1 telur dibuahi oleh 2 sperma, atau 1 sperma dengan 1 telur tapi berkembangnya menjadi 2. Nah, pada yang berasal dari 1 telur, nah itu biasanya akan berbagi 1 ari-ari tuh. Nah, kalau dia berbagi 1 ari-ari, mungkin tidak selalu pada bayi kembar itu ada yang dinamakan discordant twin atau TTTS, twin to twin transfusion syndrome. Jadi bayi yang satu akan kekurangan makanan, bayi yang satu akan mendapatkan lebih banyak pasokan makanan. Nah, biasanya bayi yang mengalami kekurangan makanan itu yang biasanya gerakannya lebih berkurang, air ketubannya juga berkurang, ya. Nah, kondisi-kondisi itu hanya bisa dipastikan secara pasti dengan menggunakan USG. Ya, nanti akan dilihat arus darahnya juga, termasuk ini grade berapa dari TTTS itu sendiri, ya. Jadi seringkali pertumbuhan pada janin yang kembar itu tidak sama-sama beratnya, ukurannya sama. Kadang ada yang lebih kecil satu, lebih besar satu, ya. Nah, kondisi seperti itu kadang-kadang pada bayi yang kekurangan itu bisa mengalami kekurangan pasokan sirkulasi darah sehingga gerakannya berkurang. Mungkin bisa seperti itu. Dan tanda janin kembar yang sehat ya sama. Tanda janin kembar yang sehat tentunya gerakan janinnya bagus, yaitu dalam 2 jam minimal 10 kali gerakan. Kalau ibu mengambil patokan itu, bisa juga mengambil patokan dalam 12 jam minimal 10 kali gerakan. Kemudian detak jantungnya juga antara 110 sampai dengan 160 untuk kedua janin. Ya, sebenarnya kehamilan dengan kembar itu memiliki banyak faktor risiko, sehingga bagusnya sih ibu kontrol lebih sering ketimbang janin yang tunggal, dan biasanya keluhannya akan lebih banyak ketimbang janin yang tunggal, ya. Kemudian Dea Vio Octavia, ada perbedaan efek samping pada janin nggak, dok, pada bumil yang terkena hipoglikemi di trimester 1 dan 2? Nah, sebenarnya perlu diketahui dulu penyebab hipoglikeminya apa. Penyebab hipoglikeminya apakah ibu menggunakan obat-obatan anti hipoglikemi yang terlalu berlebih, ataukah memang ibu ada faktor sistemik yang menyebabkan kejadian hipoglikemik yang berlebih, atau memang ibu mual muntah terus-menerus sangat hebat sehingga kadar gula di dalam darah ibu berkurang. Nah, kondisi-kondisi itu bisa berpengaruh pada janin. Nah, ibu biasanya nggak bakal tahu tuh ibu akan menderita hipoglikemi apa enggak. Tapi yang ibu tahu adalah tanda-tandanya. Tanda-tanda ibu glikemi apa? Lemes, lesu, keliengan, keringat dingin, pusing, gemeter, ya. Kondisi-kondisi kayak gitu biasanya ibu akan segera dibawa ke rumah sakit dan diberikan, biasanya pada kondisi trimester 1 itu terjadi karena kondisi hiperemesis gravidarum. Nah, kondisi-kondisi seperti itu memang mengharuskan penanganan langsung oleh dokternya, ya, dengan menggunakan obat infus untuk membuat cairan minimal rehidrasi dulu ke dalam tubuh ibu, kemudian menggunakan obat anti mual dan memberikan makanan mulai dari yang lembut-lembut secara bertahap. Nah, tentunya kondisi hipoglikemi bisa berbahaya buat janin, bisa terjadi gawat janin, ya. Namun kalau setelah cepat sekali teratasi, biasanya janin itu akan kembali membaik. Dan kalau terjadinya cepat, bayi itu nggak akan menjadi masalah. Tapi kalau terjadi secara kronik atau berkepanjangan, bisa bermasalah, ya. Karena pada saat awal dia masih memiliki preservasi atau memiliki cadangan dengan mengambil kadar gula yang dari sumber-sumber yang lain. Tapi kalau misalnya terjadi pada secara kronik, itu bisa bermasalah buat janinnya, ya. @Sarah_Nurventia, dok, jika si ibu memiliki riwayat hipotiroid, apakah aman untuk janin? Kemudian apakah bisa melahirkan normal? Karena beberapa kali sering kambuh, sesak nafas. Nah, jadi sebenarnya pada ibu dengan riwayat hipotiroid itu memang harus dikendalikan kondisinya. Karena kondisi hipotiroid pada ibu bisa berpengaruh ke janin. Janinnya bisa ada risiko hipotiroid juga. Dan hipotiroid pada janin itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena yang terutama bisa mengganggu kecerdasan dari janin ibu. Nah, jadi sebaiknya kondisi hipotiroid harus segera diatasi. Biasanya akan berkonsultasi dengan dokter kandungan atau dengan dokter fetal maternal yang berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam. Nah, kondisi-kondisi ibu yang sering kambuh, yang sesak ini biasanya kambuh atau sesak nafas itu bukan karena hipotiroid, lebih pada kondisi hipertiroid. Nah, sebenarnya perlu dilihat apakah sesak nafas yang ibu alami ini berhubungan langsung dengan hipotiroid atau tidak. Apakah ada penyakit lain yang mendasari ibu timbul kambuh atau sesak nafas. Nah, kondisi kambuh atau sesak nafas ini artinya kalau ibu aja kekurangan oksigen, berarti janin dalam tubuh ibu juga akan mengalami kekurangan oksigen juga. Nah, itu hal-hal seperti inilah yang sebaiknya, tadi saya udah
katakan dikendalikan sebelum hamil. Namun kalau sudah hamil bukan berarti tidak berobat, harus segera berkontrol. Nanti dokternya akan membuat suatu tim untuk mengendalikan ibu agar selama kehamilan bisa berjalan dengan baik. Kalau semuanya terkontrol, ibu boleh lahir normal, ya, lahir per vaginam. Namun kalau misalnya salah satu parameter itu tidak baik dan membahayakan kondisi ibu atau janin, ya mungkin tidak disarankan untuk lahir normal, ya. Selanjutnya R. Octaviana Putri. Resiko hamil lagi dengan jarak dekat pasca SC terhadap tumbuh kembang dan kesehatan janin ada nggak, dok? Nah, kalau jarak yang sebenarnya jarak yang paling baik kalau seorang ibu hamil dan persalinan keduanya tuh berapa lama sih? Bagusnya itu memang 2 tahun. Kenapa? Sebenarnya penyembuhan luka di luar tuh dalam 1 atau 2 bulan sudah sembuh, namun di dalam rahim tuh membutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan. Artinya boleh dong, dok, hamil lagi dalam 6 bulan, kan rahimnya udah terbentuk dengan sempurna. Bukan itu, Bu. Yang terpenting adalah ketika ibu hamil pertama dan kemudian melahirkan secara sesar, nah, janin yang ibu lahirkan sebelumnya itu golden period untuk stimulasi pertumbuhan dan kembangnya janin yang sudah ibu lahirkan tuh paling bagus. Golden periodnya itu dalam 2 tahun pertama. Coba bayangkan, jikalau dalam 2 tahun pertama kemudian ibu hamil lagi dalam waktu dekat, terus kemudian ibu mengalami misalnya mual muntah atau kram sehingga ibu tidak bisa memberikan stimulasi kepada janin atau janin yang ibu sudah lahirkan sebelumnya, kasihan kan pertumbuhannya, ya. Kemudian jikalau misalnya ibu masih menyusui, terus kemudian ibu hamil lagi, nanti akan timbul efek-efek yang seperti kram, terus kemudian ASI-nya akan berubah, gizinya kalau ketika hamil menyusui, dan bahkan kuantitasnya akan mulai menurun, sehingga janin yang sudah ibu lahirkan sebelumnya harus segera disapih, ya. Jadi paling bagus itu 2 tahun. Atas dasar apa? Bukan atas dasar penyembuhan luka, karena dalam 6 bulan itu sudah mulai membaik, tapi lebih kepada stimulasi. Golden period paling bagus dalam 2 tahun pertama, ya. Ibu harus ngajak main, ngajak bicara, memberikan kasih sayang. Bukan hanya akhirnya bayi ibu diberikan kepada susternya atau mertua. Itu yang lebih penting. Dan berpengaruh nggak sih terhadap kesehatan janin yang ada? Nah, itu bisa berpengaruh jikalau ibu masih dalam hamil kemudian ibu menyusui, ya. Nah, terus ibu asupannya kurang, udah nyusuin, ibu juga harus memenuhi kebutuhan janin, terus asupan ibu kurang karena ibu mengalami hiperemesis gravidarum. Itu bisa, tapi tidak secara langsung, ya. Itu terjadinya karena memang ibu menyusui, terus kemudian ibu hamil. Tapi kalau hamil secara cepat mempengaruhi janin ke dalamnya, itu tidak secara langsung, ya. Selanjutnya Nurul Nisa. Bagaimana cara mengubah pola pikir ibu hamil yang pernah terkena IUFD agar janin tetap selalu sehat? Ya, saya mengerti, saya paham banget, pasti suatu hal yang berat jikalau kita pada kehamilan sebelumnya itu mengalami IUFD atau janinnya meninggal dalam kandungan, ya. Yang bisa membuat ibu menjadi legowo itu cuma ibu sendiri. Keluarga hanya bisa memberikan support. Tapi pada dasarnya terjadinya IUFD itu biasanya bisa disebabkan karena adanya kelainan pada janinnya sendiri, bisa juga karena ada penyakit sistemik pada ibu atau gangguan pada ari-ari atau tali pusat janinnya. Nah, menurut saya salah satu cara untuk membuat ibu legowo adalah mungkin pada kehamilan berikutnya belum rezeki ibu aja, ya. Dengan begitu berharaplah asalkan ibu berdoa, terus rajin kontrol, mengikuti anjuran dokternya, ya. Diharapkan anak yang sekarang ini, bayi yang dikandungnya akan bisa berkembang dengan baik, ya. Kadang ada segala sesuatu yang dokternya pun juga tidak tahu, tidak bisa kendalikan, tidak bisa temukan, dan terjadi saja. Nah, itulah kalau orang Indonesia mungkin ngomongnya belum rezeki, ya. Ibu harus bisa secepat mungkin, sebisa mungkin ibu untuk legowo. Ya sudah, yang penting sekarang now what? Selanjutnya apa? Ya udah, selanjutnya pada kehamilan sekarang ibu masih harus bersyukur bahwa sekarang ibu sudah diberikan kehamilan kembali, ya. Nah, itu harus dirawat benar-benar, kontrol teratur, ikuti do and don'ts dari dokter kandungan ibu, ya. Mungkin itu sedikit tipsnya.
@bianca_wijaya. Dok, kalau laptop atau handphone dekat perut Bumil itu radiasinya bahaya nggak buat janin? Nah, sebenarnya belum ada penelitian langsung sih antara laptop yang diterapkan di perut janin terhadap janinnya. Tapi kan memang kita ketahui dari beberapa penelitian ada juga resiko jikalau kita pada laki-laki sering meletakkan HP dekat di celana atau gimana. Nah, ya mungkin aja kita beranggapan hal itu benar adanya, ya. Jadi sebaiknya jangan letakkan sering-sering HP atau alat-alat yang menimbulkan radiasi dekat dengan perut ibu, ya. Kalau USG screening itu apa saja sih, Dok, yang dicek biar tahu janin kita sehat? Dalam USG screening itu tergantung usia kehamilannya, ya. Ya, kalau pada trimester 1 kita akan melihat yang pertama lokasinya di mana, kemudian kan detak jantungnya ada apa tidak, kemudian adakah kelainan pada janinnya, ya, apakah ada gambaran soft marker terhadap timbulnya sindrom Down. Itu bisa dilihat pada trimester 1. Lalu pada trimester 2 dan 3 yang akan dilihat adalah biometri atau ukuran janinnya sesuai nggak dengan usianya, kemudian air ketubannya gimana, karakteristik dari ari-arinya gimana, letak ari-arinya di mana, kemudian jikalau ibu bekas sesar, ari-arinya tuh posisinya melekatnya sangat erat apa tidak, kemudian adakah kelainan kongenital dari seluruh tubuh janinnya, dan juga arus darah dari janinnya tuh, dari ibu ke janinnya tuh juga akan dilihat. Jadi dalam USG screening semuanya dinilai, ya. Jadi bukan hanya jenis kelamin juga dengan sendirinya pasti dokternya akan memberitahu, ya. Wah, sepertinya tadi sudah banyak banget nih pertanyaan yang masuk, sudah hampir 1 jam. Saya mohon maaf banget, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Jikalau ibu ada pertanyaan lagi, nanti ibu bisa mengisi di kolom komen pada Instagram Live Halo Bumil setelah video ini diupload ulang, ya. Nanti saya akan coba jawab sebisa mungkin satu persatu. Nah, tadi kan saya sudah bilang di awal bahwa akan ada hadiah nih seperti yang diceritakan oleh Mima sebelumnya. Nah, mau tahu nggak cara dapetinnya gimana? Nah, mama semua bisa baca caption di Instagram Live Halo Bumil di video ini, kemudian ikutin deh petunjuknya, ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mama semua atas atensinya yang sudah ngikutin dari awal, ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya Dr. Doni pamit undur diri. Sampai jumpa, salam sehat semua.